baik. Oke, baik Pak Kris, terima kasih banyak. Hari ini saya senang kembali bertemu dengan Bapak dalam kegiatan pendampingan individu Bapak, di mana yang menjadi fokus pendampingan ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Oke, baik Bapak Kris, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal apa saja yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Terima kasih Pak untuk yang menyampaikan. Jadi yang pertama saya berterima kasih dengan diberikan program ini. Lalu apa yang sudah saya lakukan selama 1 bulan terakhir ini? Yang pertama, dasar saya bergerak ini berdasarkan filosofi dari Bangkala, bahwa kita sebagai guru ini berhamba pada anak. Lalu selama beberapa minggu atau beberapa bulan belakangan ini saya mencoba menerapkan teori filosofi Kiai Haji Bangkala ini dalam kehidupan di komunitas di SD Mumpaji. Lalu berkaitan di kelas, berkaitan dengan visi saya sebagai guru penggerak, bahwa bagaimana saya bisa mendesain pembelajaran sehingga anak itu bisa aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan juga yang saya juga lakukan terkait di komunitas, saya selalu bergerak dan selalu berkontribusi baik dan berkolaborasi dengan rekan guru dan juga kepala sekolah. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Baik, selama proses pembelajaran daring. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, mungkin bisa sedikit saya memberikan gambaran terkait RPP yang sudah Bapak susun, di mana di sini yang menjadi tujuan pembelajaran adalah setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat magnet dengan benar. Lalu yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis dengan tepat. Lalu yang ketiga, siswa dapat membedakan benda-benda magnetis dengan non-magnetis dan mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, baik Pak Kristianus, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran sedikit tentang area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan sebentar. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang benar yang Bapak sampaikan bahwa ada 3 poin inti tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi pada materi yang akan saya bawakan sebentar ini terkait materi tentang magnet. Jadi dalam hal ini saya ingin menjelaskan lebih detail seperti apa itu magnet, lalu apa sifat-sifat magnet, lalu apa perbedaan antara magnetis dan non-magnetis, dan bagaimana manfaat magnet ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep pembelajaran yang saya ingin kembangkan, bagaimana saya ingin terapkan 3 aspek cara belajar peserta didik itu. Yang pertama, bagaimana anak itu bisa memahami dengan audiovisual dari penjelasan guru. Lalu bagaimana ketika menyajikan gambar atau video, anak-anak dapat memahami, dan juga dengan cara mempraktekkan anak-anak juga lebih memahami materi yang ingin saya bawakan. Kemudian mungkin Bapak bisa menjelaskan strategi yang disiapkan oleh Bapak untuk mencapai tujuan tadi.
Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan RPP yang saya buat, jadi strategi pembelajaran dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Masih sehat? Masih. Baik. Yang pertama, adik-adik sekalian, terima kasih. Adik-adik semua hari ini bisa hadir di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Adik-adik sekalian, saya minta sebelum kita memulai pelajaran ini, kita rapikan dulu tempat duduk. Sehingga coba lirik kiri kanan, kalau tempat duduknya belum rapi, silakan duduk. Bagaimana sudah? Sudah. Baik, saya minta kekafilan untuk mengantar kita dalam doa. Silakan. Baik, terima kasih kepada kekafilan yang sudah mengantar kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita dimulai, Bapak anak ingin mengecek kehadiran dari kalian semua. Sudah melakukan absen, dan untuk memulai pembelajaran kita hari ini, karena sesuai dengan tema pembelajaran hari ini, kita akan berbicara tentang usaha di sekitar kita. Usaha di sekitar kita, saya akan menjelaskan secara detail sebentar apa tujuan pelajaran. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Oke, baik adik-adik sekalian, tadi sudah menonton video? Sudah. Apa yang untuk Arman? Apa yang terdapat tadi di video? Ya, dia senyum-senyum. Ya, mungkin apa yang terdapat tadi di video? Hah? Ya, saya mau tanya, mungkin ada tadi yang ingat apa yang ada di video? Coba. Membuat magnet dengan cara gosok. Oke, yang dia dapat tadi yang pertama membuat magnet dengan cara gosok. Mengaliri arus listrik dan apa lagi? Dengan cara induksi. Oke, baik. Sekarang saya minta adik sekalian untuk berdiskusi di kelompok. Ya, coba adik sekalian melihat lembaran yang kedua. Sudah lihat di lembaran yang kedua? Sudah. Ya, saya minta untuk berdiskusi di kelompoknya. Silakan. Siap. Coba kita duduk dalam bentuk kelompok. Yang sudah kita bagikan. Sudah? Oke, baik. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Ya, Juan, coba duduk dalam bentuk kelompok. Baik, coba dulu. Jadi, langkah-langkah yang harus ada dilakukan karena nanti ini dipresentasi. Nah, coba dengar dulu. Halo? Karena nanti ini dipresentasi, saya minta untuk dengar dulu penjelasannya apa yang ada harus lakukan ya. Oke, baik. Di situ tuliskan laporan yang telah kamu lakukan. Jadi di situ adik sekalian, karena ada tiga kelompok yang satu sebentar membahas tentang yang kelompok satu membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Kelompok dua Membuat magnet dengan cara gosokan. ya membuat magnet dengan cara gosokan. Kelompok tiga Membuat magnet dengan cara induksi. membuat magnet dengan cara induksi ya. Jadi ini sekalian, yang yang pertama di situ ada tujuan. Di situ ada tujuan. Lalu yang kedua di situ ada alat dan bahan. Yang ketiga ada langkah-langkah percobaan. Lalu yang keempat hasil percobaan. Dan yang kelima kesimpulan. Saya berikan waktu kepada anak sekalian untuk berdiskusi di kelompok. Silakan berdiskusi di kelompok.
kelompok. Nanti setiap kelompok akan bergantian menyajikan hasil pekerjaan kelompoknya. Bisa diterima? Bisa. Ya, silakan. Nanti akan berdiskusi di kelompok dan setelah itu sebentar dipresentasikan di depan kelas. Oke ya, silakan berdiskusi. Dan saya minta dulu di setiap kelompok tentukan ketua kelompoknya. Oke, baik ya, diskusi saja di kelompok itu. Ya, silakan berdiskusi. Terima kasih untuk adik sekalian. Untuk sesi diskusinya selesai, kita masuk ke sesi presentasi. Sekali lagi kita masuk ke sesi presentasi. Baik, kita presentasi mulai dari kelompok 1, dari kelompoknya Jelo ya. Ya, silakan kelompoknya Jelo untuk melakukan presentasi. Silakan maju ke depan. Semua teman-teman maju ke depan. Silakan. Dan diharapkan untuk teman-teman yang lain ketika teman kelompok yang lainnya sedang melakukan presentasi, teman yang lainnya mendengarkan presentasi dari teman kelompoknya. Kepada teman-teman di kelompoknya Jelo, minta untuk bisa maju. Kami akan melakukan presentasi membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan: magnet, paku besar, paku kecil, penggaris. Langkah-langkah percobaan: paku didekatkan pada magnet dengan jarak 1 cm. 2. Pekatkan paku kecil pada paku besar tersebut. Alat: berapa jumlah paku kecil yang menempel. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 3 cm, 2 cm, dan 1 cm. Hasil percobaan: paku besar dapat mengangkat paku kecil. Kesimpulan: paku besar mengangkat paku kecil dengan cepat. Oke, baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya dulu. Jadi terima kasih teman-teman dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Jadi mereka melakukan percobaan tentang membuat magnet dengan cara induksi. Jadi hasil yang mereka dapatkan dari percobaan ini bahwa paku besar dapat mengangkat paku kecil, dan kesimpulannya di situ paku besar mengangkat paku kecil dengan cepat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, terima kasih. Oke sekalian, sebelum saya mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik sekalian masih ingat tidak dengan materi yang sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini? Saya ingin bertanya kepada Santi. Saya ingin bertanya kepada Santi, coba sebutkan salah satu sifat magnet. Oke, baik, tepuk tangan untuk Santi. Jadi magnet dapat menarik ular tertentu. Oke, baik. Saya juga ingin bertanya karena perwakilan dari perempuan sudah. Saya ingin bertanya untuk perwakilan dari laki-laki.
Saya bertanya kepada Tony, coba Tony sebutkan 2 bentuk magnet. Coba sebutkan 2 bentuk magnet. Bentuk U, apa lagi? Bentuk jarum. Bentuk lingkaran, apa lagi? Mungkin ada lagi? Semua dulu. Bentuk bata. Oke, bentuk silir. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, adik sekalian. Terima kasih kalian sudah menjelaskan secara singkat, dan saya yakin dan percaya bahwa materi kita pada pagi hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan benar, dan semoga percobaan-percobaan yang telah kita lakukan bersama tadi terkait 3 cara membuat magnet itu dapat kalian ingat, dan itu juga bisa kalian berbagi dengan teman-teman kalian dan juga adik-adik kalian. Jadi beginilah caranya membuat magnet. Oke, baik adik-adik sekalian, untuk materi besok kita akan berbicara tentang materi tentang pidato. Besok kita akan sama-sama adik kalian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Kepada Arman, saya persilakan untuk mengakhiri dalam doa. Pak Christian, saya pastikan dulu yang pertama ini terkait dengan informasi observasi, nama CDP Christian Subahari SPD, benar Pak? Ya. Oke. Nama sekolah calon guru penggerak SD Negeri Pajena, kelas observasi kelas 6, jumlah murid 12 orang yang hadir. Oke, waktu pelaksanaan mulainya di kelas itu jam 9.00, waktu dimulainya observasi 9.20, waktu di akhirnya kelas itu 10.50, dan waktu di akhirnya observasi itu 11.25. Ini sebentar yang akan kita lakukan ya. Setelah kegiatan observasi maka dilakukan kegiatan pasca observasi. Kemudian yang pertama, observasi 1 itu terkait dengan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu yang kedua, penggunaan komunikasi positif. Itu Bapak sudah melakukan komunikasi secara timbal balik dengan siswa. Yang ketiga, empati. Kita ingin mencoba memahami sudut pandang murid. Bapak sudah berusaha mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya, namun hanya berhasil melakukannya pada sedikit murid.